Selamat datang di sebuah penjelajahan menuju salah satu titik paling unik di peta dunia. Di antara luasnya daratan Rusia dan Ukraina, terdapat sebuah perairan yang menantang definisi kita tentang laut. Inilah Laut Azov. Banyak yang menyebutnya Danau Azov karena sifatnya yang hampir tertutup daratan. Namun ia memiliki jiwa samudra. Tahukah Anda bahwa Laut Azov memegang rekor sebagai laut paling dangkal di dunia? Bayangkan, rata-rata kedalamannya hanya sekitar 7 meter. Di titik terdalamnya sekalipun, ia hanya mencapai 14 meter. Sebagai perbandingan, banyak kolam renang, olimpiade, atau pelabuhan kapal besar yang memiliki kedalaman hampir menyamai rata-rata laut ini. Keunikan inilah yang membuat Azov menjadi laboratorium alam yang luar biasa. Secara geologis, Laut Azov adalah bagian dari sisa-sisa samudra kuno yang menyusut jutaan tahun lalu. Laut Azov terhubung dengan Laut Hitam melalui Selat Kerch, sebuah celah sempit yang menjadi gerbang utama bagi aliran air. Salah satu fenomena paling menakjubkan adalah kadar garamnya. Laut Azov menerima pasokan air tawar yang sangat besar dari dua sungai raksasa, Rusia, Sungai Don, dan Sungai Kuban. Hal ini menyebabkan air di sini hampir tawar di bagian utara dan hanya sedikit asin di bagian selatan. Kondisi ini menciptakan warna air yang khas hijau kekuningan yang kaya akan nutrisi. Namun, karena dangkal dan rendah garam, laut ini berubah menjadi pemandangan dramatis. Di musim dingin, Laut Azov adalah salah satu laut pertama yang membeku sepenuhnya. Seluruh permukaannya bisa berubah menjadi padang es putih yang sangat tebal, bahkan cukup kuat untuk menahan beban kendaraan berat yang melintas di atasnya. Mundur ke masa 2500 tahun yang lalu, bangsa Yunani kuno menyebut tempat ini sebagai Danau Miotis. Di pesisir timur lautnya, berdirilah kota kuno Tanna yang menjadi pusat perdagangan vital jalur sutra, emas, sutra, dan rempah-rempah. Melintasi pelabuhan ini selama berabad-abad. Pada abad ke-17, Laut Azov menjadi pusat ambisi besar Tsar Peter yang Agung. Di pelabuhan Voronezh, Peter membangun armada kapal perang pertama Rusia. Ini adalah momen kelahiran Angkatan Laut Rusia. Kemenangan di Azov memberikan Rusia akses maritim strategis pertama mereka di wilayah selatan. Sejarah Azov tertulis dalam pertempuran laut besar dan pergerakan berbagai kekaisaran dunia, mulai dari Bizantium hingga Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu keajaiban unik di pesisir Azov adalah gunung api lumpur di semenanjung Taman. Terdapat lebih dari 25 gunung api lumpur aktif yang mengeluarkan lumpur mineral, hangat kaya akan yodium. Wisatawan datang dari berbagai penjuru untuk mandi lumpur yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit. Di era modern, wajah Azov berubah dengan berdirinya Jembatan Crimea atau Jembatan Kerch dengan panjang 19 km. Ini adalah jembatan terpanjang di Eropa. Jembatan megah ini menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea, tepat di atas gerbang masuk Laut Azov. Kapal-kapal kargo raksasa yang ingin masuk ke pelabuhan utama harus melewati lengkungan besar jembatan ini, menciptakan pemandangan teknik modern yang sangat ikonik. Pesisir Azov adalah destinasi liburan favorit bagi warga Rusia. Kota seperti Yeisk menawarkan pantai berpasir landai dengan air yang sangat hangat, mencapai 30 derajat Celcius. Ini adalah tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar berenang karena ombaknya yang tenang. Namun secara ekologis, laut ini menghadapi tantangan. Penurunan debit air tawar membuat air Azov menjadi lebih asin yang mengancam populasi ikan sturgeon, penghasil kaviar hitam legendaris. Danau Azov membuktikan bahwa keajaiban alam tidak selalu ditemukan di samudra yang dalam. Kadang, rahasia terdalam tersimpan di perairan yang paling dangkal. Terima kasih telah menonton dokumenter ini. Jika Anda menyukai penjelajahan ini, jangan lupa tekan
tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di petualangan dunia berikutnya.